Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Pejuntunnya Akhirat dimanapun Anda berada. Hari ini Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Siang hari tadi Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani mengisi pengajian di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Menarik, dari apa yang beliau sampaikan ini sangat mencerdaskan generasi muda kita, sangat mencerahkan, penuh dengan ilmu, penuh dengan edukasi. Tidak seperti pengajian Jakabik isinya dobel dongeng halo kesana kemari yang enggak jelas. Kakek kami bisa menurunkan rantai emas, kakek kami bisa menurunkan hujan susu, saudare-saudare. Lah, untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bagaimana pengajian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tadi pagi ya, hari Sabtu ya, tanggal 11 Januari 2025 di Kabupaten Banjarnegara. Jadi sudah agak hafal seluruh keturunan-keturunan Sultan Banten dan di mana adanya komunitas keturunan Sultan Banten. Ada seorang Balawi ngaku keturunan Sultan Banten dari ibunya katanya. Dari siapa? Dari Pangeran Mesir bin Sultan Ageng Tirtayasa. Saya langsung hubungi keturunan Sultan Mesir yang ada di Pontang, dekat dengan Kresek, masuk Kabupaten Serang. Betul nggak ada susunan nasab seperti ini yang dari keluarga Pangeran Mesir? Ini bohong Kiai, ini palsu. Mereka mengaku keturunan Jogja dari Hamengkubuwono II. Saya teliti, saya konfirmasi kepada peneliti nasab di Jogja, palsu. Ngaku Sunan Giri, palsu. Ngaku apa saja, ngaku kiai, ngaku ulama. Masa ulama nggak suruh baca kitab dari kiri ke kanan? Selama ini yang dibicarakan berarti bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan hafalan. Anak-anak mau tampil pidato itu, mau tampil pidato dia hafalin gitu, tapi ndak mondok, sehingga dia nggak paham. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang dipahami di dalam sukma, sehingga menjadi kebijaksanaan untuk menentukan sebuah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, kemudian dialaqahkan dengan wakil kejadian yang menyertainya. Itu namanya alim, namanya kiai. Itu kiai kita itu kenapa kiai kita itu pada tawadhu? Karena ilmunya itu rasihun fi qulubihim, ilmunya masuk ke relung-relung jiwa, relung-relung hati. Dari apa yang disampaikan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani kita bisa menarik kesimpulan. Ya memang kalau kita cermati dengan tentunya dengan akal yang jernih, dengan pikiran yang bersih, tanpa tendensi apapun, tidak ada doktrin halu mahabbah dari Habib Dobolowi ya. Tentu kita akan merasakan kebiasaan Habib itu ngaku-ngaku, saudara-saudara, termasuk mengaku sebagai cucu Nabi. Ini kalau nggak ngaku-ngaku namanya apa? Loh, mereka sampai detik ini 2 tahun lebih loh polemik nasab ini bergulir, mereka tidak bisa membuktikan kan gitu toh. Berarti pintarnya itu cuma mengaku-ngaku. Mereka itu bodoh dalam membuktikan atas aku isinya. Namanya suka ngaku-ngaku. Termasuk dari jalur ibu kami itu keturunan Kesultanan Banten. Kan gitu toh, ngaku-ngaku. Setelah di cross check oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani lewat manuskrip kuno, catatan-catatan keraton Kesultanan Banten, ternyata wah tidak ada. Nah, ini kalau bukan ngaku-ngaku apa? Gitu loh. Termasuk mereka dengan renyahnya seakan-akan tidak punya beban, tidak punya dosa. Kalian semua kalau tidak mengenal kami para kabib, kalian
pasti masih menyembah batu dan kayu, seakan-akan yang berjasa besar mengislamkan leluhur kita, orang-orang Nusantara ini loh, ini adalah Habib. Setelah di cross check dalam segi sejarah manuskrip kuno, wah ternyata Habib itu datangnya di abad 19, di era-era perang Diponegoro itu, saudara-saudaraku. Terus yang membawa ke sini itu VOC ternyata, untuk mereduksi perlawanan para pribumi. Ternyata Habib itu jongosnya Belanda. Baru tahu setelah membuka manuskrip kuno, catatan-catatan sejarah. Terus sebelum Habib itu datang ke Nusantara, orang Nusantara itu sudah memeluk Islam. Dibuktikan apa? Kami sudah mengunggah ya, nama pondok pesantren tertua di Nusantara sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada, mulai abad 1400 ya, 1500 sampai 1900 sebelum kemerdekaan. Ada 104 pondok pesantren kuna yang ada di Nusantara ini. Ini membuktikan bahwa sebelum Habib Dobbolowini datang ke Nusantara, orang Nusantara itu sudah memeluk Islam. Yang mengislamkan orang Nusantara siapa? Ya Wali Songo abad 14-15 Masehi kan gitu kan. Lah ini mereka cuma mengaku-ngaku saja kan, berarti karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Seharusnya mereka bisa membuktikan kalau memang mereka itu yang awaluman ja'a fil Jawa aladin tasyarul Islam bahwa sadatul alawiyin. Kata geng Pekalongan kan seperti itu kan. Jadi Habib itu orang yang pertama kali yang menginjakkan kakinya di Nusantara yang menyebarkan Islam. Kata geng Pekalongan. Tidak bisa dibuktikan, ternyata hanya mengaku-ngaku. Memang namanya Habib itu ya sukanya ngaku-ngaku, mengklaim Pangeran Diponegoro katanya Habib kan itu. Tuanku Imam Bonjol diaku Habib, yang memerdekakan Indonesia Habib. Nah iya, Al-Gedabrus itu kan, Al-Gedabrus yo seporet-poret. Kalian itu belum tahu bagaimana banyaknya darah Habib tercecer untuk memerdekakan Indonesia. Alah, jangankan darah, keringat saja itu tidak ada. Iya, secara logika akal waras kita bisa tengoklah bagaimana perilaku generasinya Habib. Kalau generasinya Habib itu pemalas semua, iya, tidak mau bekerja keras seperti orang-orang pribumi. Orang pribumi itu wow, bekerja keras karena genetika yang diwariskan leluhur orang-orang pribumi itu bekerja keras, bangun candi kan gitu. Nah iya, itu bekerja keras. Terus hasilnya bisa dinikmati sampai sekarang. Nggak siang, nggak malam, banting tulang, peras keringat, itu pribumi. Habib itu ya pemalas, jarang yang kerja. Mentok kerjanya jualan sunnah Rasul, tapi jualan yang enak-enak, minyak, terus madu kan gitu. Madu 75.000 dijual 750, minyak 15.000 dijual 150. Paling seperti itu kelakuannya itu. Berat kan? Pemalas. Jadi jelas kan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu sesuai dengan fakta dan data, sehingga dirumuskanlah bahwa Habib itu tukang ngaku-ngaku tanpa bisa membuktikan, termasuk mengaku sebagai durian Nabi. Mereka nonsen, nihil, sama sekali tidak bisa membuktikan, bodoh dalam membuktikan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.